Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas D025 program studi agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur semester 1. Di sini kami akan menayangkan video penjelasan mengenai klasifikasi iklim di Kota Malang guna memenuhi tugas mata kuliah agroklimatologi yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin MT. Yang pertama yaitu gambaran iklim Kota Malang. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimilikinya. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,6 derajat bujur timur sampai 112,7 derajat bujur timur dan 7,6 derajat lintang selatan sampai 8,2 derajat lintang selatan. Kota Malang memiliki luas 110,6 km persegi dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kota Malang beriklim muson tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Iklim Kota Malang mirip seperti iklim Kabupaten Malang, namun berbeda dengan iklim Kota Batu yang beriklim hutan hujan tropis. Biasanya Kota Malang mengalami kedinginan saat musim kemarau. Hal tersebut disebabkan karena saat musim kemarau di wilayah Malang Raya, posisi matahari berada di belahan bumi bagian utara, sehingga radiasi matahari di belahan bumi bagian selatan menjadi kurang. Suhu antara 19 sampai 20 derajat Celcius dianggap wajar oleh masyarakat dan suhu terendah biasanya mencapai 14 derajat Celcius. Meskipun demikian, suhu pernah mencapai titik terendahnya pada Agustus 1994 dengan suhu 11,3 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu data curah hujan Kota Malang dalam 10 tahun terakhir dari 2011 sampai 2020. Diketahui bahwa pada bulan Januari sampai Desember, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan besar curah hujan 389,5 mm. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan besar curah hujan 10,2 mm. Selanjutnya terdapat 3 klasifikasi iklim. Yang pertama yaitu klasifikasi MORT didasarkan pada hubungan antara penguapan dan besarnya curah hujan. Dari hubungan ini didapatkan 3 jenis pembagian bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Klasifikasi iklim ini menyatakan jika bulan basah apabila curah hujan lebih dari 100 mm per bulan, bulan lembab jika curah hujan bulan berkisar antara 60 sampai 100 mm, dan bulan kering jika curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Dari data curah hujan Kota Malang ini, data yang berwarna merah menunjukkan bulan basah yang lebih dari 100 mm per bulan, warna biru menunjukkan bulan lembab yang berkisar antara 60 sampai 100 mm per bulan, dan warna hijau menunjukkan bulan kering yang kurang dari 60 mm per bulan.
Dapat diketahui bahwa curah hujan Kota Malang selama 10 tahun terakhir ini lebih dominan pada bulan basah. Yang kedua yaitu menurut Smith-Ferguson, ini didasarkan pada nisbah bulan basah dan bulan kering seperti kriteria bulan basah dan bulan kering klasifikasi iklim MOL. Klasifikasi iklim ini menyatakan jika bulan basah apabila curah hujan lebih dari 100 mm per bulan, bulan lembab jika curah hujan bulan berkisar antara 60 sampai 100 mm, dan bulan kering jika curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Tipe iklim ini terdapat 8 macam yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, yang masing-masing terdapat nilai Q dan kriterianya. Dapat dilihat dalam tabel tersebut. Diketahui jika Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah kali 100%. Dalam tabel ini rata-rata curah hujan Kota Malang pada bulan basah yaitu 5,8 dan rata-rata bulan kering 3,4. Sehingga Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah kali 100% sama dengan 3,4 per 5,8 kali 100% sama dengan 58,6%. Berdasarkan perhitungan nilai Q, Kota Malang pada tahun 2011 sampai 2020 adalah 58,6% dan termasuk dalam tipe iklim C, yaitu agak basah. Yang ketiga yaitu klasifikasi Oldman. Klasifikasi Oldman ini menyatakan jika bulan basah lebih dari 200 mm per bulan, bulan lembab berkisar antara 100 sampai 200 mm per bulan, dan bulan kering kurang dari 100 mm per bulan. Berdasarkan hasil pengamatan data curah hujan Kota Malang, pada bulan basah terdapat 6 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember. Pada bulan lembab terdapat 1 bulan yaitu Mei. Dan pada bulan kering terdapat 5 bulan yaitu Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Dalam klasifikasi Oldman ini terdapat 5 zone yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing tersebut terdapat klasifikasi bulan basah dan bulan kering dapat dilihat dari tabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki iklim tipe D3 dikarenakan dalam 1 tahun terdapat bulan basah 3-4 berturut-turut dan bulan kering 4-6 berturut-turut. Berikutnya yaitu data temperatur rata-rata Kota Malang dalam 10 tahun terakhir dari 2011 sampai 2020. Diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember, temperatur rata-rata tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 24,5, sedangkan temperatur rata-rata terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 22,3. Tanaman tahunan atau tanaman parietal merupakan tanaman yang hidup sepanjang tahun dan akan dipanen sepanjang tahun pula, sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi, akan tetapi harus menunggu beberapa tahun dari menanam hingga tanaman itu dapat berproduksi dan dapat dipanen. Salah satu ciri-ciri dari tanaman tahunan yaitu tanaman yang berbatang keras, seperti contohnya yaitu tanaman kakao, tanaman cengkeh, tanaman pala, tanaman kelapa, serta tanaman buah-buahan. Kota Malang sendiri memiliki kondisi iklim dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2 derajat Celcius sampai 24,5 derajat Celcius. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% sampai 82%. Dan dari data yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa rata-rata curah hujan per tahun pada Kota Malang sebesar kurang lebih 2.500 mm. Akibat kondisi iklim tersebut, Kota Malang dapat ditanami oleh berbagai macam tanaman tahunan. Contohnya, 1. Tanaman apel. Menurut kriteria tanam, tanaman apel dapat tumbuh dengan curah hujan yang ideal antara 1.000 sampai 2.600 mm per tahun. Tanaman apel membutuhkan cahaya matahari yang cukup antara 50 sampai 60% setiap harinya. Kelembaban udara yang dikehendaki tanaman apel sekitar 75 sampai 85%. Pada umumnya, buah apel dapat dipanen pada umur 4-5 bulan setelah bunga mekar. Untuk itu, tanaman apel sendiri hanya bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Yang kedua ada tanaman jeruk. Tergantung pada jenisnya, jeruk memerlukan 5-6, 6-7, atau 9 bulan basah.
Bulan basah ini diperlukan untuk perkembangan bunga dan buah agar tanahnya tetap lembab. Temperatur optimal antara 25-30 derajat Celcius. Kelembapan optimal untuk pertumbuhan tanaman ini sekitar 70-80%. Tanaman jeruk sendiri siap panen saat umur 8 bulan setelah bunga mekar dan dapat dipanen 1 kali dalam setahun. Yang ketiga ada tanaman nangka. Pohon nangka cocok tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan tahunan rata-rata 1.500-2.500 mm. Rata-rata suhu udara maksimum 16-21 derajat Celcius dan suhu udara maksimum 31-31,5 derajat Celcius. Tanaman nangka sendiri mulai berbuah sekitar umur 18-24 bulan. Yang keempat ada tanaman rambutan. Dalam budidaya rambutan, intensitas curah hujan yang dikehendaki oleh pohon rambutan berkisar antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Tanaman rambutan akan dapat tumbuh berkembang serta berbuah dengan optimal pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Pohon rambutan sendiri berbuah dalam 2 tahun setelah masa tanamnya. Yang kelima, ada tanaman belimbing, intensitas penyinaran 45-50%. Untuk tanaman belimbing sendiri, buah pertama baru bisa dipetik setelah berumur 2 tahun dan waktu yang diperlukan dari bunga hingga panen kisaran 70-90 hari. Jadi dalam waktu 1 tahun, tanaman belimbing dapat dipanen 3-4 kali. Yang keenam, ada tanaman salak. Tanaman salak akan tumbuh baik di daerah dengan curah hujan rata-rata 200-400 mm per bulan. Tanaman salak tidak tahan terhadap sinar matahari penuh, tetapi cukup 50-70%. Karena itu diperlukan adanya tanaman peneduh. Suhu yang paling baik antara 20-30 derajat Celcius. Salak membutuhkan kelembapan tinggi, tetapi tidak tahan genangan air. Tanaman salak dapat berbuah setelah umur 3 tahun dan dalam setahun tanaman salak dapat dipanen 2 kali. Yang ketujuh ada tanaman durian. Curah hujan untuk tanaman durian maksimum 3.000 sampai 3.500 mm per tahun dan minimalnya 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan durian adalah 60-80%. Tanaman durian cocok pada suhu rata-rata 20-30 derajat Celcius. Untuk tanaman durian sendiri hanya bisa dipanen sekali dalam setahun. Tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang berkecambah, tumbuh, berbunga, serta menghasilkan biji dan mati hanya dalam kurun waktu setahun atau bahkan kurang sedikit daripada setahun. Jenis tanaman seperti ini biasanya berkecambah 8-10 minggu apabila ditanam memakai biji. Di daerah tropis, tumbuhan ini dapat tumbuh di mana saja atau pekarangan rumah kita. Sedangkan di daerah subtropis, tumbuhan ini hanya dapat ditumbuhkan pada musim semi saja. Kota Malang merupakan kota yang terkenal akan tanahnya yang subur. Oleh sebab itu, beberapa jenis atau banyak jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di Kota Malang. Salah satunya yaitu tanaman musiman. Di Kota Malang, tanaman musimannya dominan jenis tanaman sayur-sayuran, seperti contohnya kentang. Kentang atau Solanum tuberosum merupakan salah satu contoh tanaman sayuran semusim yang banyak ditemukan di daerah dataran tinggi seperti Kota Malang. Dikatakan tanaman semusim karena tanaman kentang ini hanya sekali panen dan setelah panen itu tanaman kentang tersebut akan mati. Tanaman kentang memiliki peran yang sangat penting dan memiliki potensi untuk diekspor ke negara lain serta banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat. Syarat iklim tumbuhnya tanaman kentang adalah curah hujan antara 200 sampai 300 mm tiap bulan atau dengan rata-rata 1000 mm dengan lama penyinaran matahari yang sedang. Suhu udara merupakan salah satu faktor iklim yang sangat memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Seperti tanaman kentang membutuhkan suhu optimum sekitar 17-20 derajat Celcius dalam masa pertumbuhannya. Pengaruh suhu udara terhadap pertumbuhan suatu tanaman, misalnya tanaman kentang, sudah banyak dikaji melalui kajian fenologi. Kajian fenologi di Indonesia, terutama Kota Malang,
sangat penting untuk tanaman hortikultura yang berasal dari negara subtropis. Tanaman kentang memiliki sifat yang sensitif terhadap suhu udara. Peningkatan suhu udara dapat menyebabkan perubahan morfologi pada suatu tanaman, terutama tanaman kentang. Peningkatan suhu udara dapat menyebabkan tanaman kentang tumbuh lebih tegak, batang memanjang, ukuran daun mengecil, serta permukaan kentang menjadi tidak teratur. Peningkatan suhu udara juga dapat mempengaruhi kandungan gula, asam organik, dan kadar antioksidan pada sayuran. Perikanan memang menjadi salah satu faktor penting sebagai penunjang ketahanan pangan negara selain hasil pertanian. Melalui perikanan, kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dapat terpenuhi, mampu meningkatkan hasil pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, dan masih banyak lagi. Potensi perikanan tidak hanya dilihat dari luasnya perairan laut yang ada, tetapi juga dilihat dari luasnya lahan di darat yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengembangkan budidaya perikanan. Ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh manusia selain daging dan ayam. Di Kota Malang, budidaya perikanan dilakukan dengan memanfaatkan lahan di darat dengan membuat kolam dan juga keramba, mengingat tidak ada perairan laut di Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 jenis ikan yang dibudidayakan di Kota Malang adalah ikan nila, ikan gurame, ikan tombro, dan juga ikan lele. Ikan lele di Kota Malang hanya dibudidayakan di kolam dan merupakan salah satu jenis ikan dengan produksi paling banyak dibanding dengan jenis ikan yang lainnya dari tahun 2019 sampai 2021. Yang selanjutnya yaitu pengairan. Pengairan atau irigasi merupakan salah satu cara alternatif pengairan lahan tak ada hujan. Dengan adanya irigasi, lahan tidak lagi mengandalkan hujan yang datangnya seringkali tidak menentu. Tujuan dari irigasi adalah untuk mengalirkan air secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi dan mendukung untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Berikutnya, sistem perairan Kota Malang. Pemerintah Kota Malang adalah penyedia jaringan irigasi yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang melalui pemantapan sistem perencanaan drainase yang terpadu. Selain itu, saluran drainase yang ada di Kelurahan Jatimulyo, Jalan Soekarno-Hatta sebagian besar telah dibuat permanen dengan sistem terbuka dan tertutup. Sebagian besar dari saluran drainase yang ada, kapasitas tampungnya sudah tidak lagi mampu menampung air hujan, sehingga dapat mengakibatkan genangan sesaat. Tinggi genangan mencapai 10 sampai 30 cm dengan lama genangan rata-rata antara 30 sampai 60 menit dan panjang genangan mencapai 350 meter di daerah Jalan ke Sumba sampai ujung Jalan Soekarno-Hatta. Debit banjir rencana kala ulang 5 tahun adalah 941,89 mm. Hal ini sangat dipengaruhi oleh luas daerah pengaliran, tata guna lahan, intensitas hujan, koefisien pengairan, dan juga waktu konsentrasi. Kapasitas untuk masing-masing saluran berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dimensi saluran berbentuk persegi 4 dengan debit 2.884 meter kubik per detik. Beberapa wilayah di Kota Malang dilanda banjir. Akibatnya adalah curah hujan yang ekstrim, sehingga menimbulkan luapan air dari saluran drainase. Wilayah yang menjadi langganan banjir di Kota Malang antara lain Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Dieng, Jalan Bondowoso, Jalan Es Parman, dan Jalan Borobudur, serta Jalan Lejen Sutoyo. Salah satu penyebab banjir di beberapa wilayah di Kota Malang tersebut dikarenakan sistem drainase yang kurang bagus. Secara alami, drainase alam di Kota Malang aman dengan adanya sungai berantas dan anak-anak sungainya. Hanya saja ada beberapa hal mengenai sistem drainase yang kurang baik.